Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang essaying, listening, and speaking yang beranggotakan Safitri Aulia Rahma, NPM 0061, Nur Latifah Anggraini, NPM 0067, saya sendiri Lailatul Ilmiah, NPM 0070, dan Diah Nur Afifah, NPM 0071. Yang pertama ada speaking. Speaking merupakan proses interaktif dalam membangun makna yang melibatkan produksi, penerimaan, dan pemrosesan informasi. Kemudian di dalam berbicara ada 5 jenis bicara. Yang pertama ada imitatif, yang kedua intensif, yang ketiga responsif, yang keenam interaktif, dan yang terakhir ada ekstensif. Yang pertama ada imitatif. Imitatif merupakan tiruan atau tugas pengulangan kata. Dan di sini ada contoh dari imitatif. Kemudian yang kedua ada intensif. Intensif merupakan tugas membacakan tugas penyelesaian dialog kalimat dan kuesioner lisan, petunjuk gambar, serta terjemahan. Siswa dapat melihat 6 rangkaian gambar berikut. Siswa dapat mendengar atau membaca menceritakan kisah yang dideskripsikan oleh gambar-gambar tersebut. Siswa tersebut menggunakan gambar sebagai rangkaian isyarat untuk menceritakan sebuah kisah. Kemudian yang ketiga ada responsif. Responsif merupakan tanya jawab, pemberian instruksi, dan arahan parafrase. Yang keempat ada interaktif. Interaktif merupakan wawancara, permainan peran, diskusi, dan perencanaan penerimaan. Dan yang terakhir ada ekstensif. Ekstensif atau luas merupakan presentasi lisan, penyampaian cerita dengan isyarat gambar, menceritakan kembali sebuah cerita atau peristiwa berita. Dalam presentasi lisan ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada menentukan karakteristiknya, yang kedua menetapkan teks yang sesuai, yang ketiga luaran yang optimal, dan yang terakhir penilaian yang praktis dan dapat diandalkan. Kemudian yang kedua ada jenis dari mendengarkan. Yang pertama ada intensif atau fenom kata intonasi. Yang kedua ada responsif. Responsif merupakan sapaan, perintah, dan pertanyaan. Yang ketiga ada selektif, itu melalui berita TV, radio, atau cerita. Dan yang terakhir ada ekstensif, yang dapat dilakukan dengan mendengarkan intisari gagasan utama dan membuat kesimpulan. Kemudian yang pertama ada merancang tugas penilaian mendengarkan. Secara intensif. Yang pertama yaitu mengenali unsur fenom atau morfologi. Yang pertama ada pasangan fenomatik atau konsonan. Contohnya, he's from California. She's from California. Kemudian yang kedua ada pasangan fenomatik atau vokal.
Contohnya, is he living? Yang kedua, is he living? Kemudian yang ketiga ada pasangan morfologi. Contohnya, I miss you very much. Yang kedua, I miss you very much. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya Mbak Mia, selanjutnya terdapat ruang lingkup dari mendengar dan berbicara. Ruang lingkup mendengar dan berbicara dalam bahasa Inggris di sekolah dasar itu mencakup pengembangan keterampilan mendengarkan dan berbicara dalam konteks yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak dalam usia dini. Ada beberapa yang termasuk dalam memahami instruksi sederhana, berinteraksi dengan teman sekelas, menyampaikan informasi tentang diri sendiri, mengikuti cerita atau percakapan yang sederhana, serta berpartisipasi dalam permainan atau aktivitas yang melibatkan bahasa Inggris. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kepercayaan diri dalam berkomunikasi, terutama dalam bahasa Inggris, dan membentuk dasar yang kuat untuk kemampuan berbahasa yang lebih maju di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Safitri. Baik, yang selanjutnya yaitu ada rubrik speaking and listening. Yang pada kategori pertama yaitu ada thinking. Pada thinking ini ada 4 tingkat, yaitu tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan tingkat keempat. Tingkat pertama yaitu menunjukkan kemampuan terbatas untuk mengeksplorasi atau mengekspresikan pikiran ketika berbicara dengan orang lain dan menunjukkan kemampuan terbatas untuk mengembangkan ide orang lain. Tingkat kedua yaitu menunjukkan beberapa kemampuan untuk mengeksplorasi atau mengekspresikan pikiran ketika berbicara dengan orang lain. Misalnya seperti mulai merefleksikan, menganalisis, dan berhipotesis, dan menunjukkan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide orang lain. Tingkat ketiga yaitu ada mengeksplorasi atau mengekspresikan pikiran sendiri ketika berbicara dengan orang lain. Misalnya merefleksikan, menganalisis, dan membuat hipotesis, dan membangun ide-ide orang lain ketika berbicara. Yang keempat yaitu ada mengeksplorasi atau mengekspresikan yang asli atau pemikiran kreatif ketika berbicara dengan orang lain, misalnya merefleksikan, menganalisis, berhipotesis, dan mengintegrasikan dan memperluas gagasan orang lain ketika berbicara. Slide selanjutnya, Mbak Mia. Yang kategori selanjutnya yaitu ada komunikasi, sama kayak yang tadi, yaitu ada 4 tingkat. Tingkat pertama yaitu mengungkapkan ide, pendapat, perasaan dengan kejelasan terbatas ketika berbicara dengan orang lain dalam hal yang pertama kelancaran, yang kedua volume, yang ketiga kecepatan, yang keempat intonasi, dan yang kelima yaitu infleksi. Menggunakan kosakata yang terbatas, mengalami kesulitan mempertahankan kontak mata yang tepat saat berbicara, menggunakan gerak tubuh secara terbatas ketika berbicara. Yang tingkat kedua yaitu menggunakan gagasan, pendapat, perasaan dengan sebagian kejelasan ketika berbicara kepada orang lain dalam hal yang pertama kelancaran, yang kedua volume, yang ketiga kecepatan, yang keempat intonasi, dan yang kelima infleksi. Mencoba menggunakan kosakata baru, mempertahankan kontak mata pada saat berbicara, dan menggunakan isyarat ketika berbicara. Yang tingkat ketiga yaitu mengungkapkan gagasan
pendapat, perasaan dengan jelas ketika berbicara kepada orang lain dalam hal yang pertama kelancaran, yang kedua volume, yang ketiga kecepatan, yang keempat intonasi, dan yang kelima infleksi. Menggunakan kosakata baru secara efektif, menjaga kontak mata yang tepat saat berbicara, dan menggunakan gerak tubuh secara efektif ketika berbicara. Yang tingkat keempat yaitu mengungkapkan ide, pendapat, perasaan dengan jelas dan menarik ketika berbicara dengan orang lain dalam hal kelancaran, volume, kecepatan, intonasi, dan infleksi. Menjelajahi kosakata baru dengan sukses, menetapkan dan memelihara kontak mata saat berbicara, dan menggunakan gerak tubuh secara alami dan efektif ketika berbicara. Slide selanjutnya, yang slide terakhir yaitu ada active listening. Pada kategori ini ada 4 tingkat, yaitu yang pertama menunjukkan kemampuan terbatas untuk mendengarkan ide, pendapat, sudut pandang orang lain. Tantangan terhadap ide orang lain, pendapat, sudut pandang mungkin tidak tepat. Mengajukan beberapa pertanyaan dan mengalami kesulitan menunjukkan postur dan bahasa tubuh tepat ketika mendengarkan orang lain. Yang tingkat kedua yaitu ada mendengarkan ide, pendapat, sudut pandang orang lain. Berusaha untuk menantang gagasan, pendapat, sudut pandang orang lain dengan tepat. Berusaha bertanya dengan tepat pertanyaan. Dan menunjukkan postur tubuh, bahasa tubuh yang tepat pada saat mendengarkan orang lain. Yang tingkat ketiga yaitu ada mendengarkan dengan penuh perhatian ide, pendapat, sudut pandang orang lain. Menentang ide, pendapat, sudut pandang orang lain dengan tepat. Mengajukan pertanyaan yang sesuai dan menunjukkan postur tubuh, bahasa yang tepat ketika mendengarkan orang lain. Yang tingkat keempat yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap gagasan, pendapat, sudut pandang orang lain, menantang ide, pendapat, sudut pandang orang lain secara tepat dan konstruktif, mengajukan pertanyaan mendalam, dan mendorong pembicara melalui penggunaan postur dan bahasa tubuh yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Eni. Baik, selanjutnya ada example assessing listening, dan di sini ada 2 jenis, yaitu terkait perbedaan beberapa tes suara, dan yang kedua adalah untuk jenis soal. Untuk di sini, untuk tes perbedaan beberapa tes suara itu sendiri, contohnya adalah cara pembacaan kalimat yang similar atau mirip-mirip antara sleep dan sleep, antara team dan team. Dan perbedaan beberapa tes suara ini adalah salah satu langkah awal dalam instruksi bahasa modern. Adalah untuk mengajukan para pelajar dan membedakan antara persamaan bunyi, ucapan, tetapi penamaan suara terpisah dalam suatu bahasa. Selanjutnya ada jenis soal yang di sini salah satunya ada word sit in isolation, yaitu dengan format yang sederhana, jenis tes efektif dalam belajar bahasa, dan kemungkinan terdapat kelemahan dalam tes pilihan ganda. Kemungkinan jawaban yang benar adalah 50% karena hanya ada 2 pilihan. Selanjutnya ada kata yang di dalam konteks. Di sini adalah untuk menyisipkan minimal pasangan kata yang akan dijawab pada kalimat lengkap, seperti melengkapi kalimat yang kosong. Selanjutnya ada direction requiring action response, yaitu tes pada anak usia balita, tes yang efektif menggunakan perintah atau instruksi langsung dengan menggunakan election simple action response seperti pada contohnya adalah please bring me a green book. Seperti itu. Selanjutnya
Di sini akan disajikan sebuah video yang mana itu sebuah tes listening. Bisa diputarkan, Mbak. Baik, selanjutnya ada example assessing speaking, yang di sini ada 3 kategori, yaitu dengan menggunakan teknik monolog, yaitu siswa diminta menyampaikan suatu sebuah topik yang ditentukan dengan waktu yang ditentukan pula. Misalnya topik perkenalan, siswa diminta memperkenalkan diri selama 2 menit. Yang kedua adalah menggunakan teknik interview. Siswa diminta duduk di depan guru, kemudian guru bertanya kepada siswa dan siswa menjawab pertanyaan guru. Misalnya guru bertanya tentang apa arti dari sebuah gambar, kemudian siswa menjelaskan secara detail. Yang terakhir yaitu menggunakan teknik free conference atau 2 orang siswa atau lebih diberi sebuah topik, masing-masing siswa diberikan peran kemudian diminta melakukan percakapan dalam waktu yang ditentukan. Misalnya guru memberi tugas drama kepada siswa, kemudian siswa membuat drama dan menampilkan di depan kelas. Begitu. Mungkin setelah ini akan ditampilkan sebuah video, salah satunya adalah menggunakan teknik free conference. Baik, saya kembalikan lagi ke Mbak Mia. Mungkin presentasi cukup dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.